Yang hari ini akan saya bahas adalah motivasi utama kita bervegetarian dalam Buddhisme Maitreya itu apa sih? Saya juga dari keluarga yang bukan bervegetarian. Jadi awal mula mau belajar vegetarian itu juga tidak mudah. Bukan faktor keluarga, bukan faktor lingkungan ya, tapi saya berbicara faktor diri sendiri. Saya suka makan. Halo Sobat Magen, selamat datang di Inspirasi. Semoga di awal tahun ini Sobat Magen tetap semangat untuk menjalani tahun 2023. Baik, pada kesempatan kali ini sudah masuk satu pertanyaan dari Sobat Magen. Ya, ini masih berhubungan dengan topik vegetarian ya. Bagaimana caranya untuk memulai vegetarian? Saya pernah bikin satu video tentang hubungan Buddhisme Maitreya dan vegetarian. Boleh coba ya lihat di sini. Oke, silakan diklik. Baik, kembali ke pertanyaan kita. Bagaimana sih caranya untuk memulai vegetarian? Ya, untuk Sobat Magen yang menanyakan pertanyaan ini, ya saya ucapkan mantap ya. Sudah ada niat, sudah ada keinginan untuk memulai hidup bervegetarian. Langkah pertama yang harus kita pahami dulu, apa sih motivasi utama kita mau bervegetarian? Karena sebuah motivasi itu akan membuat kita tetap bersemangat, tetap menjalankan walaupun banyak ujian, halangan, tantangan, ya, ataupun mungkin gosip kiri kanan dari orang lain, kita tetap akan bertahan di jalur kita karena ada motivasi itu. Jadi langkah pertama adalah kita harus menemukan dulu motivasi kita. Why? Kenapa saya mau bervegetarian? Alasannya apa? Inilah yang akan membuat kita kuat. Inilah yang akan membuat kita tetap bertahan untuk menjadi seorang vegetarian. Alasan setiap orang untuk bervegetarian itu banyak. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari kecantikan, ada yang dari lingkungan, ada yang dari sosial, ada yang dari juga moral kebajikan, dan ada yang mungkin agama, dan faktor-faktor alasan-alasan lainnya. Yang hari ini akan saya bahas adalah motivasi utama kita bervegetarian dalam Buddhisme Maitreya itu apa sih? Apa sih yang Milevo tekankan kepada kita? Apa sih yang Milevo sampaikan kepada kita? Apa sih yang Milevo ajarkan kepada kita? Kenapa kita mau bervegetarian? Alasan utama, motivasi utama adalah untuk mengembangkan cinta kasih. Mengembangkan hati kasih kita. Sehingga kita semakin menjadi manusia yang memiliki hati kasih. Menjadi manusia yang semakin bercinta kasih. Inilah motivasi utama kita dalam Buddhisme Maitreya kenapa kita bervegetarian. Karena ada rasa kasih, hati cinta kasih yang besar, maka kita tak tega menyakiti makhluk lain. Kita tak tega membunuh makhluk lain, apalagi hanya untuk kenikmatan lidah kita saja. Apalagi hanya untuk kenikmatan mulut kita saja. Karena itu sangat bertentangan dengan ajaran cinta kasih. Nah, ini adalah sekilas info tentang motivasi dalam Buddhisme Maitreya ini. Jadi yang pertama, tadi harus disampaikan kepada Sobat Magen, cari dulu motivasimu. Why? Kenapa kamu mau bervegetarian? Kalau sudah mendapatkan motivasi, baru kita masuk. Wah, ini sekarang mungkin keluarga tidak mendukung, mungkin lingkungan tidak mendukung, teman-teman tidak mendukung, situasi kondisi tidak mendukung, ataupun dari diri saya sendiri, saya bingung mau mulai dari mana. Nah, kita masuk ke pertanyaan dari Sobat Magen ini. Bagaimana cara kita memulai? Poin pertama, ya, kita kurangin dulu, belajar mengurangi. Karena kalau langsung dilepas, tidak semua orang bisa seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi pada umumnya sulit. Karena kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang berdaging. Jadi, langkah pertama, kurangin. Misalnya ambil contoh. Ambil contoh saya pribadi. Saya juga dari keluarga yang bukan bervegetarian. Jadi awal mula mau belajar vegetarian,
itu juga tidak mudah. Bukan faktor keluarga, bukan faktor lingkungan ya, tapi saya berbicara faktor diri sendiri. Saya suka makan ikan, karena orang kampung di dekat laut, ya penghasilan ikan gampang, mudah. Jadi awal pertama kali mau menjadi vegetarian, pertama kali yang dilepas adalah ikan. Mungkin dulu tiap kali makan harus ada ikannya. Makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Nah, begitu mulai belajar bervegetarian, dalam satu hari saya kurangin jadi 2 kali. Mungkin makan pagi ada, tapi makan siangnya udah nggak ada. Atau makan malamnya sudah nggak ada. Sudah berjalan seminggu, sudah mulai terbiasa, saya kurangin lagi. Satu hari hanya ada 1 kali porsi ikannya. Mungkin hanya di siang, mungkin hanya ada di malam, atau mungkin hanya di pagi. Nah, berjalan lagi seminggu ke depan, sudah mulai terbiasa, saya kurangin lagi. Jadi, 2 hari sekali. Nah, kurangin lagi, jadi 3 hari sekali. Terus kurangin lagi 4 hari sekali. Lama-lama seminggu sekali. Lama-lama sebulan sekali. Sekali atau 2 kali. Maka lama-lama kita akan terbiasa. Nggak makan ikan juga nggak apa-apa. Dan barulah dilepaskan semuanya. Ini bukan hanya untuk berlaku ke satu jenis daging saja, tapi untuk semua daging yang kita makan. Jadi langkah pertama, kurangin. Ya, kurangin tapi dengan ada goalnya. Jangka pendek, misalnya kayak tadi cerita saya pribadi. Dalam seminggu, saya akan target hanya makan sekali. Nah, itu ada goalnya jangka pendek. Lalu menengahnya, mungkin dalam 3 bulan atau dalam setengah tahun, saya hanya sebulan makan sekali. Lalu dalam setahun, saya sudah lepas. Saya tidak lagi makan daging. Nah, itu kalau kita menentukan target kita, goal kita, itu akan mempermudah kita, akan memperjelas kita. Dan kita akan jelas apa yang harus kita lakukan. Kita tahu kemana kita harus melangkah. Belum lagi ditambah dengan motivasi dalam diri kita. Alasan kita menjadi vegetarian apa? Itu akan membuat kita semakin yakin, semakin lancar menjadi seorang vegetarian. Nah, poin kedua, kejaran, Sobat Megen. Waktu kita dalam kondisi memungkinkan untuk bervegetarian, pilihlah makanan vegetarian. Misalnya lagi hangout nih sama teman-teman nih, jalan nih ke mall mana. Lalu lagi mencari makan siang. Kebetulan di mungkin daerah food court itu atau daerah sekitar situ ada menu vegetarian. Ya udah, kita pilihlah menu yang vegetarian. Jadi kita berusaha ya mencari makanan-makanan yang vegetarian. Jangan sudah ada menu vegetarian atau ada menu yang tidak vegetarian, kita malah pilih yang tidak vegetarian. Nah, jadi ini juga cara kita memulai, baik di rumah, mungkin di lingkungan sekolah, tempat kerja, kuliah, ataupun lagi jalan-jalan bersama teman, keluarga, atau family. Jadi ini adalah cara kita mencari makanan yang vegetarian. Saya juga ada pengalaman, ya, karena saya berasal dari tidak bervegetarian menjadi bervegetarian. Jadi waktu lagi pesta nih, nah ini pesta nih ya, ini pesta kan makanannya banyak itu yang non-vege. Ya, di antara semua banyak makanan, setelah dilihat-lihat, nggak ada yang vege. Terus apa yang saya lakukan? Saya hanya ambil nasi putih, lalu di tiap makanan itu ada sayur hijaunya kan. Nah, saya ambil sayur hijaunya. Mungkin itu hanya timun, mungkin itu hanya tomat, atau brokoli, atau kembang kol, atau buncisnya. Ya, saya ambil aja makanan hijaunya. Jadi di setiap menu itu ambil yang hijau-hijaunya aja. Nah, ambil hijau-hijau, itu waktu masih proses belajar ya, kalau sekarang sudah enggak ya. Jadi masih ambil yang hijau-hijaunya, jadi jadilah satu makanan, satu piring, nasi dan plus sayur. Lalu pas duduk di meja, satu keluarga bingung. Lah, dari mana menu sayurnya? Setaunya nggak ada menu sayur itu, semuanya menu daging. Ya, saya cerita, saya ambil sayur-sayurnya aja, lalu taruh di piring Hosea. Ya udah, makan. Bisa nggak? Bisa. Nah, ataupun kalau misalnya di rumah orang tua nggak mendukung. Nah, misalnya contohnya saya dulu ya, orang tuanya tidak mendukung. Masak sop, kan ada kentang, ada wortel, ya ada tomatnya, terus ada sayuran lain di dalam sebuah sop, tentu ada dagingnya. Yang saya ambil adalah sayurannya aja. Ya, dagingnya nggak usah. Nah, itu ada cara kita. Kita menuntut diri kita sendiri, kita selalu berusaha mencari makanan yang vegetarian. Apalagi untuk zaman sekarang ya, beda banget dengan zaman Hosea. Ya, zaman sekarang, apalagi di Jakarta, wah, restoran vegetarian itu gampang banget. Nah, dengan HP aja kita sudah bisa mendapatkan. Kita tinggal send, tinggal cari, sudah bisa dapat. Tidak akan kekurangan. Itu sudah sangat membantu kita.
Belum lagi makanan tradisional kita banyak. Ada gado-gado, ada ketoprak, dan lain-lainnya. Ya, itu memudahkan sekali buat kita untuk mencari menu vegetarian. Itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tambahan saja, poin tambahan saja, yaitu bergaullah, carilah teman-teman yang bervegetarian. Nah, kita jalan nih, ada nih teman nih 2 orang yang vegetarian, maka itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan makanan vegetarian. Ambil contoh lagi, waktu saya masih SMA, ya di SMA itu kadang teman-teman itu adakan ulang tahun ke-17 ya, itu kan heboh ya, seru gitu. Nah, karena di satu kelas itu ada beberapa teman kami vegetarian, maka yang non-vegetarian itu dia akan mengundang kami, lalu dia kasih tahu, kalian datang aja nggak apa-apa, saya ada siapin menu vegetarian buat kalian. Mereka masak sendiri menu vegetarian buat kami. Kenapa? Karena kami lebih dari 2-3 orang. Ada satu kelompok yang bervegetarian. Maka itu akan memudahkan kami mendapatkan makanan vegetarian. Maka carilah teman-teman yang mungkin sama-sama bervegetarian. Nah, ini akan membantu, memudahkan kita memulai vegetarian. Nah, jadi dari semua ini, yang paling penting adalah satu motivasinya. Yang kedua, harus punya goalnya ini loh. Mau berapa lama kita menjadi seorang vegetarian. Tentu semua itu butuh proses. Mungkin Anda punya target 1 bulan, Anda punya target 3 bulan, atau setengah tahun, atau minimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun. Udah, saya harus jadi seorang vegetarian. Nah, itu akan menjadi proses perjuangan kita. Dan semua itu akan menjadi indah pada waktunya. Oke? Mungkin itu jawaban dari Hosye untuk bagaimana cara memulai bervegetarian. Semoga Sobat Maigen yang menanyakan ini bisa mendapatkan sedikit inspirasi. Jika masih ada pertanyaan yang kurang jelas, masih boleh ditanyakan. Silahkan scan QR Code di samping ini. Ya, pertanyaan di luar vegetarian juga boleh. Pertanyaan ada di dalam hatimu juga boleh disampaikan. Baik, sampai jumpa di Inspirasi, dapatkan inspirasimu. Langkah pertama yang mungkin harus kita pahami dulu, Sobat Maigen, apa sih motivasi